Islamofobia meningkat di Eropa, tapi jumlah muslimnya justru terus bertambah. Meski kerap dianggap sebagai kawasan yang paling demokratis dan inklusif, benua Eropa hingga saat ini mengalami fenomena Islamofobia yang cukup parah. Untuk diketahui, istilah Islamofobia merujuk pada prasangka, ketakutan, dan kebencian terhadap Islam dan umat Islam. Survei Pew Research pada 2018 menunjukkan bahwa 52% orang Eropa merasa Islam tidak cocok dengan budaya Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke taman memetik melati putih harum baunya. Mari kita belajar memahami ilmu agama dengan hati dan jiwa. Perkenalkan, nama saya Ade Ramdhani dengan NIM 23862302 851. Program studi pendidikan agama Islam dengan mata kuliah psikologi agama, dan dosen pengampunya Ibu Nadia Nela Rosa MPSI. Pada video kali ini saya akan menyampaikan analisis kasus keagamaan dengan menggunakan pendekatan psikologi agama sesuai dengan tugas ujian akhir semester, yaitu kasus yang saya angkat adalah diskriminasi terhadap umat muslim di Eropa yang diberitakan oleh media internasional. Beberapa media internasional seperti BBC News dan Al Jazeera memberitakan meningkatnya kasus Islamofobia di sejumlah negara Eropa. Bentuk diskriminasi tersebut antara lain pelanggaran simbol keagamaan, ujaran kebencian, hingga perlakuan tidak adil terhadap muslim di ruang publik. Kasus ini terjadi karena adanya ketakutan dan prasangka negatif terhadap Islam yang berkembang di masyarakat. Akibatnya, umat muslim sering mengalami tekanan sosial dan psikologis dalam menjalankan ajaran agamanya. Kasus ini menarik untuk dianalisis karena tidak hanya berkaitan dengan isu agama, tetapi juga berkaitan dengan aspek psikologis dan sosial. Ditinjau dari psikologi agama, diskriminasi terhadap muslim dapat dipahami melalui beberapa aspek, yaitu yang pertama ada dari faktor psikologi pelaku. Munculnya Islamofobia dipengaruhi oleh prasangka, stereotip negatif, dan informasi sepihak yang membentuk kekuatan kolektif. Ditinjau dari psikologi agama, diskriminasi terhadap muslim dapat dipahami melalui beberapa aspek, yaitu yang pertama ada dari faktor psikologis pelaku. Munculnya Islamofobia dipengaruhi oleh prasangka buruk, stereotip negatif, dan informasi sepihak yang membentuk ketakutan kolektif terhadap simbol-simbol agama Islam. Ketidaktahuan dan minimnya literasi keagamaan memperkuat sikap intoleran. Dan yang kedua ada dari sikap keberagamaan. Terlihat adanya sikap eksklusif, yaitu menganggap kelompok lain sebagai ancaman. Dalam psikologi agama, sikap ini menunjukkan keberagamaan yang belum matang karena tidak disertai empati dan keterbukaan. Selanjutnya yang ketiga ada dari dampak psikologis terhadap korban. Diskriminasi dapat menimbulkan stres, kecemasan, trauma, dan krisis identitas keagamaan. Umat muslim merasa tidak aman dan mengekspresikan keyakinan, sehingga praktik ibadah dan kehidupan sosial menjadi terganggu. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan bahwa konflik keagamaan bukan hanya persoalan akidah, tetapi juga persoalan psikologis dan sosial. Selanjutnya ada solusi dan peran pendidik. Berdasarkan pendekatan psikologi agama, solusi yang dapat ditawarkan antara lain yaitu yang pertama ada penguatan pendidikan toleransi beragama yang menekankan nilai empati, saling menghargai, dan hidup berdampingan secara damai. Yang kedua ada dialog lintas agama untuk membangun pemahaman dan mengurangi prasangka negatif terhadap kelompok lain. Yang ketiga, literasi media keagamaan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berita hoaks atau ujaran kebencian. Dalam hal ini pendidikan agama Islam memiliki peran strategi, yaitu menanamkan Islam yang moderat dan rahmatan lil alamin, membimbing peserta didik agar memiliki sikap keberagamaan yang dewasa dan inklusif,
menjadi teladan dalam menyikapi perbedaan antara agama secara bijak dan humanis. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Diskriminasi terhadap umat muslim merupakan persoalan keagamaan yang berkaitan erat dengan aspek psikologis dan sosial melalui pendekatan psikologi agama. Kita dapat memahami bahwa konflik keagamaan dapat diminimalkan dengan pendidikan, empati, dan sikap moderat. Sebagai calon pendidik pendidikan agama Islam, saya menyadari pentingnya peran guru dalam membangun sikap keberagamaan yang damai, toleran, dan berkeadaban. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.